Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatahati dengan NPMA 1F020047 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan melakukan percobaan dengan judul gerak melingkar. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, memiliki keterampilan untuk melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan yang ketiga, yaitu untuk menemukan hubungan antar besaran gerak melingkar. Baiklah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum gerak melingkar yang pertama yaitu bahannya beban 200 gram, beban seberat 100 gram, beban seberat 50 gram, pena standar, penjepit kertas, dan tali nilon, dan juga stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone sebagai stopwatch. Baiklah, kita akan melakukan percobaan dengan mengukur tali nilon sepanjang 50 cm masukkan ke dalam tabung pena seperti ini. Setelah itu kita ikat beban seberat 50 gram sebagai beban tetap pada tali bagian bawah. Kemudian kita ikat pada tali bagian atas yaitu beban sebanyak 100 gram sebagai beban putar. Kemudian ukur panjang tali dari beban putar ke tabung pena sepanjang 30 cm. Setelah itu, bagian bawah pena dijepit menggunakan penjepit kertas. Kemudian putar beban secara horizontal sebanyak 10 putaran. Sebelum memutar beban, siapkan stopwatch terlebih dahulu, kemudian hidupkan stopwatch bersama dengan dilakukannya putaran. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah dihitung dan dilakukan bersama dengan melakukan putaran sebanyak 10 kali, dan hasilnya yaitu 6,94 detik. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan perbandingan waktu. Putar lagi beban untuk mendapatkan perbandingan kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan hasil kedua yaitu 7,93 detik. Kemudian lakukan lagi langkah ketiga. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapatkan hasil yaitu 7,19 detik. Selanjutnya yaitu ganti beban putar dengan beban seberat 200 gram. Dan beban tetap 50 gram. Kemudian ukur lagi panjang tali dari beban putar ke pena sepanjang 30 cm. Kemudian jepit ujungnya menggunakan penjepit kertas. Baiklah, kita akan lakukan percobaan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan 10 putaran. Dapatkan hasil yaitu 9,11 detik. Percobaan kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil yaitu 8,97 detik. Kemudian percobaan ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 10,18 detik. Percobaan ketiga yaitu dengan beban tetap 200 gram, tetapi panjang jari-jari tali dari beban putar
ke pena, yaitu berjarak 15 cm. Kemudian jepit bagian bawah menggunakan penjepit kertas. Lakukan putaran sebanyak 10 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil yaitu 8,41 detik. Kemudian yang kedua, lakukan sebagai perbandingan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil yaitu 8,81 detik. Dengan ketiga. Didapatkan hasil 7,97 detik. Dilakukan percobaan dengan beban berat yang berbeda dan panjang tali yang berbeda-beda. Kemudian catat hasil detik dari percobaan di tabel pengamatan. Setelah dilakukannya percobaan, maka dapat mengisi tabel pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, pada percobaan pertama, menggunakan massa beban tetap sebesar 50 gram, massa beban putar sebesar 100 gram, dan dengan jari-jari 30 cm. Pada percobaan pertama, didapatkan waktu sebesar 6,94 detik. Percobaan kedua, 7,93 detik. Percobaan ketiga, 7,19 detik. Kemudian kita dapat mencari periode dengan menggunakan rumus periode T sama dengan T per N atau T sama dengan waktu per banyak ayunan. Dan mencari kecepatan sudut dengan rumus omega sama dengan 2V per T, di mana omega adalah kecepatan sudut dan T adalah periode, sedangkan V merupakan ketetapan yaitu 22/7 atau 3,14. Kemudian, untuk mengisi tabel bagian kecepatan linier, dapat digunakan rumus kecepatan linier yaitu V sama dengan 2VR per T, di mana R adalah jari-jari dan T adalah periode, V adalah kecepatan linier. Di dalam tabel pengamatan terdapat juga ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian, di mana ralat mutlak dapat dicari dengan rumus atau formula delta X sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat per N dikali N dikurang 1, di mana delta X merupakan ralat mutlak, sigma dari X merupakan nilai dari merupakan simbol dari nilai yang akan diralat, X bar merupakan rata-rata dari nilai tersebut, dan N merupakan banyaknya percobaan. Kemudian, untuk mencari ralat nisbi, dapat digunakan rumus delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%, di mana delta X merupakan ralat mutlak, X bar merupakan rata-rata dari nilai yang akan diralat, dan dikali dengan 100%. Kemudian, untuk mencari ketelitian, yaitu dapat digunakan rumus 100% dikurang delta L, di mana delta L merupakan ralat nisbi. Maka, 100% dikurang dengan hasil dari ralat nisbi akan diperoleh ketelitian. Pada tabel pengamatan 5.2, digunakan massa beban sebesar 50 gram, massa beban putar sebesar 200 gram, dan jari-jari 30 cm. Waktu yang digunakan untuk 10 putaran yaitu
Pada percobaan pertama 9,11 detik, percobaan kedua 8,97 detik, dan percobaan ketiga 10,18 detik. Pada tabel pengamatan 5.2 terdapat tabel periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Itu semua dapat diisi menggunakan rumus yang sama. Begitu pula dengan tabel pengamatan 5.3. Untuk mencari periode, kecepatan, sudut, kecepatan linier, ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian menggunakan rumus-rumus yang telah digunakan pada tabel pengamatan 5.1 dan 5.2. Pada tabel pengamatan 5.3 digunakan massa beban tetap yaitu sebesar 50 gram, massa beban putar sebesar 200 gram, dan yang membedakannya adalah jari-jari pada tabel pengamatan 5.3 yaitu sebesar 15 cm. Maka dapat dihitung waktu untuk 10 kali putaran, yaitu pada percobaan pertama 8,41 detik, percobaan kedua 8,81 detik, dan percobaan ketiga didapatkan hasil yaitu 7,97 detik. Setelah mengisi tabel percobaan, maka kita akan membahas pertanyaan. Yang pertama, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut? Yang kedua, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik. Yang ketiga, tuliskan formula kecepatan sudut. Yang keempat, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan linier? Yang kelima, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier dengan grafik. Yang keenam, tuliskan formula kecepatan linier. Dan yang ketujuh, sebutkan contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan sudut. Di dalam fisika, kecepatan sudut adalah besaran vektor yang menyatakan frekuensi sudut suatu benda dan sumbu putarnya. Kecepatan sudut biasanya dinyatakan oleh simbol omega atau seperti huruf W. Dalam mencari kecepatan sudut dapat digunakan rumus omega sama dengan 2V per T, di mana T adalah periode dan omega merupakan kecepatan sudut. Faktor yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu periode. Kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Ini adalah grafik hubungan antara periode dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Jika periode bernilai besar, maka kecepatan sudut juga akan besar. Dan juga sebaliknya, apabila periode kecil, maka kecepatan sudut akan kecil. Yang dimana periode dipengaruhi oleh waktu dan banyak ayunan. Apabila waktu yang digunakan banyak, maka akan semakin besar periode dan maka akan semakin kecil kecepatan sudut. Dan semakin banyak ayunan, maka akan semakin kecil periode dan semakin besar kecepatan sudut. Kecepatan sudut